Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku dimanapun berada, baik itu di dalam dan luar negeri, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kepahaman, kepada kita hidayah, kepada kita juga pertolongan agar kita semuanya Allah berikan mantap hati-hati kita untuk terus berusaha menapaki sebuah kaidah pengobatan yang di dalamnya Masya Allah luar biasa akan kita dapatkan raut muka dari klien-klien kita, optimisme, kesembuhan, dan juga ketika bertemu Bapak Ibu sekalian, maka yang mereka inginkan adalah pembuktian terhadap apa yang mungkin nanti kita memberikan solusi bagi mereka. Karena fenomena hari ini dunia medis secara umum banyak hal yang ternyata mereka pun beralih kepada sebuah kaidah yang memang harus kembali kepada sebuah prinsip agung pengobatan yang utama, yaitu bagaimana kita mengembalikan sebuah penyakit itu, keluhan itu adalah introspeksi terhadap dirinya, dan juga solusinya adalah harus jelas dari yang maha menciptakan kita. Jadi teruslah belajar, semoga kita juga diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa terus mengikuti setiap sesi pelatihan Opti Training Center ini. Insya Allah sebenarnya banyak sekali tematiknya yang luar biasa, dan saya sudah beberapa materi itu sudah saya buat slide-nya sudah lama ketika beberapa kali saya menduduki posisi di sebuah klinik sehat atau rumah sehat. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudaraku yang dimuliakan dimanapun berada, mobil khusus yang di luar negeri, semoga ataupun di dunia-dunia lainnya yang memang banyak pertebaran para praktisi yang luar biasa. Dan sebenarnya kita dengan adanya materi ini lintas negara, ya, bukan lintas alam, ya. Nanti ya bisa saja alam, karena mereka juga bisa mendengarkan kita, ya, tapi kita tidak bisa melihat mereka dan mendengarkan mereka. Kalau kita bisa mendengarkan dan melihat mereka, berarti pasti kita ada sesuatu yang boleh, dan itu tentunya tidak disarankan. Oke, karena insya Allah saya juga sebagai seorang praktisi ruqyah yang insya Allah sudah terstandarisasi dan sudah lama, tetapi intinya adalah mencoba untuk lebih banyak menguatkan dari sisi dunia rumpun ataupun terapi-terapi lain. Marilah kita kemudian pada sesi kedua atau part kedua ini atau bagian kedua ini, kemarin kita sampai ciri-ciri pemeriksaan dan sebagainya, ya, kita sudah sampaikan kemarin. Kita akan mulai ke sebuah aplikasi diagnosa yang nanti akan kita sampaikan atau akan saya sampaikan. Ini berkenaan dengan diagnosa iridologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku dimanapun berada, dan ini saya buat slide khusus. Saya kalau tidak salah 139
slide iridologi. Itu saya yang buat sendiri, saya rangkum semuanya, nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekilas yang saya akan sampaikan, tetapi di situ akan diperdalam, ya, diperdalam lagi, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi yang lengkap dari apa yang saya sampaikan. Jadi nanti review lagi ke sini, review lagi ke sini. Jadi ketika sudah mendapatkan keilmuan yang tadi saya sampaikan atau saya berikan di link atau di materi, maka ke sini cek, cross check, betul nggak yang itu ya. Jadi artinya ke sini adalah sebuah review, sebuah penguatan saja. Sebenarnya lengkapnya di materi-materi per parsial tadi. Nah, kenapa kemudian waktunya sangat terbatas? Ya karena memang sebenarnya mudah. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan materinya lengkap, kemudian mendengarkan atau dapat pelatihan ini, sebenarnya akan lebih mudah menerima. Termasuk nanti diagnosa lidah, diagnosa palpasi itu akan saya berikan di link atau di materi yang lebih lengkap yang secara parsial tadi. Jadi ketika masuk ke sini maka akan lebih mudah, ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun berada, insya Allah ini lanjut ke diagnosa iridologi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lihat ini gambaran contoh dari beberapa iris mata yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang bertanya sejauh mana akurasi daripada diagnosa iridologi ini. Ini ada juga yang banyak yang kemudian teman-teman juga meragukan, ya. Tapi itu pendapat mereka, silakan saja. Tapi saya sampaikan hari ini bahwa diagnosa iridologi ini luar biasa. Tahun 2005, tidak salah, saya di RBC Pelita Bangsa itu menjadi tabib dan kepala cabang satu, mendapati seorang dokter dari Karawang. Beliau tiba-tiba membawa buku, ya, 2 buku sebenarnya, tapi 1 buku itu menarik buat beliau dan menarik buat saya juga. Beliau sampaikan, Ustaz, ternyata buku ini ada 3 hal yang saya dapatkan. Apa itu? Yang disebut Tibun Nabawi adalah 1, beliau katakan ini berhubungan dengan bekam, kemudian ruqyah tadi, dan diagnosa iridologi, gitu ya. Saya lupa covernya, tapi yang penting itu sudah saya baca dan sudah saya di dokter tersebut memperlihatkan kepada saya. Artinya kemudian kalau kita lihat tadi zona, ada 7 zona, filosofi 7 dan sebagainya, ini sebenarnya luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu nanti saya berikan link atau saya kasih beberapa katakanlah penguat, saya akan berikan penguat kepada Bapak Ibu bahwa ternyata diagnosa iridologi ini dipakai di Universitas Korea. Luar biasa, ya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk lebih banyak mempelajari lagi. Bahkan di kita ada master, katakanlah Arman Subuya, gitu ya. Itu juga luar biasa, pendalaman. Silakan ikuti kalau memang itu juga menjadi sebuah safam. Tapi intinya adalah kita keyakinan basic dasarnya di sini, di ideologi dulu. Baru kemudian kita bicara skolera, bicara psikologis, bicara ruqyah dan sebagainya. Walaupun nanti kita juga bisa saja mengadakan pelatihan di sini, karena ini sudah saya dalami juga ketika 2004 itu pelatihan, ya. Itu saya ikut pelatihan Koyum Institute di Bekasi selama 1 tahun, tapi setiap pekan, gitu ya. Jadi salah satu materi iridologi. Dan tertantangnya saya di sini, saya sampaikan sebagai sebuah motivasi buat antum semuanya. Saya diminta untuk ngecek 1000 klien, 1000 mata. Apa maksudnya? Bahwa ternyata guru saya bilang bahwa sebenarnya kalau tingkat seseorang itu mahir, dia harus banyak jam terbang. Kalau kemudian disampaikan lagi berkaitan dengan tahun 3-5 tahun misalnya. Oh, saya tertantang. Waktu itu saya qadarullah masih di PT, ya. Saya di PT Delphi Automotive System di Hyundai. Itu karyawan sekitar 2.500-an. Dan saya waktu itu teknisi atau maintenance. Jadi ketika saya ingin mempraktekkan ini, saya minta ke teman saya, namanya Toirin. Ya, mudah-mudahan dia kemarin saya lihat ikut
ikut pelatihan ini, ya, maksudnya daftar gitu ya, namanya Toirin. Dan dia sahabat saya di PT waktu itu bilang, Rin, lu di depan, setiap ada orang masuk, kemudian suruh masuk ke ruangan saya, maksudnya ke ruangan maintenance. Ya. Saya pakai model pen light atau light pen ya. Waktu itu belum pakai iridologi software gitu ya. Alhamdulillah saya sudah punya beberapa software iridologi, QRMA, LDR dan sebagainya. Jadi inilah cikal bakal pusat diagnostik holistik. Jadi ternyata masuk satu, saya cek matanya, saya tulis, oh nama ini dan sebagainya. Wah, awalnya saya tidak tulis, tapi lama-kelamaan saya pengen nulis. Kemudian, wah lu parah lu, gini. Jadi bahasanya sotoy dulu. Saya sengaja ini dengan melihat juga dari iris mata itu beberapa tanda keluhan organ. Nanti berdasarkan katakanlah arah jarum jamnya di mana. Nanti pelajari di situ. Ada di iridologi lengkap yang akan saya berikan. Nah, dari situ kemudian saya tertantang dan alhamdulillah dengan izin Allah saya kemudian masuk keluar dari perusahaan, sempat usaha sebentar, kemudian ke klinik, saya langsung diterima karena saya sudah bisa iridologi, saya sudah bisa bekam, saya sudah bisa ruqyah saat itu. Otomatis saya langsung diterima dan secara perubahan juga Masya Allah luar biasa cepat. Saya langsung jadi kepala cabang, menggantikan teman saya, kemudian juga setelah itu jadi manajer dan sebagainya. Sempat mau dijadikan general manager, tapi alhamdulillah saya tidak mau. Intinya adalah satu hal bahwa yang dibutuhkan oleh kita adalah jam terbang. Jam terbang ini sangat penting sekali teman-teman sekalian, saudaraku sekalian. Sangat penting di mana ternyata ini akan menjadikan modal buat kita. Pasti, nah saya katakan pasti ada salahnya. Nggak mungkin benar semuanya. Pasti kemudian di situ juga ada errornya. Nggak mungkin kemudian dia oke semua, nggak mungkin. Maka dari situlah kita belajar. Selama hal tersebut kita jalani dan kita kemudian nanti evaluasi, akan mendapatkan lebih baik. Ya, jadi ini gambaran sederhana buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, di luar negeri maupun di Indonesia. Mari kita sama-sama belajar jam terbangnya banyak. Saya alhamdulillah waktu itu dapat 1000 lebih lah, karena dari kemarin saya tidak ngitung secara detail, tapi setiap hari saya lakukan itu, ya, dan sebagainya. Alhamdulillah selama saya jadi karyawan di PT DLP Automotive System tersebut, saya jadi terapis itu. Bahkan klinik PT tersebut mungkin suatu saat ketemu teman-teman di sana, itu tempat saya praktek bekam. Bahkan saat itu perawatnya juga mempersilahkan dan menjadikan itu base camp buat kita berdua gitu ya. Dan saya juga melakukan tindakan terapi ke supervisor atasan saya itu di situ ketika jam-jam kerja atau setelah jam istirahat. Dan uniknya lagi ketika ada kesurupan pun larinya ke saya gitu ya. Ini gambaran sederhana bahwa bagaimanapun kita harus siap menjadi seorang praktisi, yang tentunya praktisi ini adalah yang lebih kompleksitas, yang lebih full ya, lebih banyak kita dapatkan keilmuan ataupun skill. Oke, langsung ke materi. Jadi ini gambaran, mohon maaf tadi adalah intermezzo berkaitan dengan motivasi juga di dalamnya ya. Contoh sederhana seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian lihat di materi saya yang lengkap iridologi, ini disebut dengan arcus sinalis ya. Lihat putihnya di sini ya. Apa itu arcus sinalis? Kadar oksigen dalam darah ke otaknya tidak lancar. Namanya arcus sinalis ya. Dan sebenarnya ini pun menjadi sebuah pembelajaran luar biasa buat saya. Kenapa saya hafal? Ya karena sebenarnya pengulangan. Seseorang itu bisa hafal karena pengulangan. Lakukanlah itu, gitu ya. Maka saya sampaikan ini adalah arcus sinalis karena saya memahami ini berdasarkan definisi daripada arcus sinalis yang ada di chart iridologi dan yang lainnya. Walaupun chart iridologi sendiri berubah-ubah ya. Saya sudah dapatkan beberapa katakanlah 3-4 model iridologi dengan beda versi dan sebagainya. Apa maksudnya di sini? Ini kategorinya orang yang kurang oksigen. Apa kendalanya? 1, sering ngantukan. Yang kedua, memorinya lemot. Yang ketiga, dia kalau ada masalah tidak boleh berat
kalau berat sedikit langsung stres. Ini pun berkaitan dengan kadar oksigen dalam darah. Dan saya temukan, Masya Allah luar biasa. Ini saya temukan secara pribadi. Kalau ininya semakin tebal, nah ini nanti ya, saya akan sampaikan ini sedikit saja dari sekarang. Saya akan sampaikan sedikit, nanti akan ada penanganan terapi stroke dengan terapi holistik, secara holistik maksudnya. Apa? Ternyata nanti salah satunya, saya katakan salah satunya adalah adanya penebalan di sini yang lebih tebal. Maka terjadi penebalan kadar oksigen yang sangat kurang ke kepala akan menimbulkan keseimbangan juga bermasalah. Contoh aktualnya, apa itu? Ketika ada yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi cek matanya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini di sini ada lihat lingkar ini ya, Bu. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, teman-teman sekalian dimanapun berada, ini ada lingkaran. Lingkaran yang coretan lah ya di pinggir di zona 6 atau 7 ya. Ini menunjukkan tingkat stres atau ring stres atau stress ring namanya ya. Apa itu? Sebenarnya ini adalah gampangnya adalah orang tersebut terkena stres atau ketegangan saraf. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman langsung vonis itu, maka banyak sekali mungkin mohon maaf kalau kategori si kliennya itu belum percaya kepada kita dia akan menolak, akan mendenial ya. Maka saya sarankan lebih kepada keluhan, Pak, sepertinya ada suatu penegangan saraf di kepala. Oh iya, terus lihat lagi nanti lidahnya, warnanya apa di ujung, di bagian katakanlah jantungnya. Ternyata betul emosinya tinggi, akan memicu tingkat stressing dan sebagainya. Jadi cek lagi ya, itu muncul tingkat stres. Kemudian ini sudah ada ya tulisannya, imunitas yang kurang baik. Apa? Banyak celah di iris mata, di bagian luar pupil, di zona 1-7 atau di zona 4-7 ini seperti corak-corak yang rusak ataupun mungkin kotor. Ini menunjukkan kondisi secara umum imunitasnya kurang baik. Ya, satu gambar. Ini pengalaman yang luar biasa. Ada teman saya yang saya cek seperti ini. Ternyata dia sehat-sehat saja. Saya juga heran. Saya sempat heran. Ya, itu sudah lama, sekitar mungkin 5 tahun ke belakang ya. Ternyata saya lihat si fulan ini, orang tersebut teman saya ini luar biasa keyakinannya, luar biasa motivasi hidupnya tinggi, semangat usahanya luar biasa. Jadi itu diabaikan. Maka dia alhamdulillah dengan izin Allah sehat-sehat saja. Cuman saya ngasih warning, Kang, antum kalau bisa saya sarankan preventif untuk bekam dan herbanya. Paling saya sarankan itu. Kenapa? Karena nanti itu bisa membackup ketika dia tiba-tiba drop dan sebagainya. Jadi dia punya potensi imunitas yang kurang baik. Nah, ini menunjukkan di zaman corona ini, apalagi hari ini, katakanlah bulan Januari, di mana vaksinasi sudah mulai digalakan, terjadinya varian baru COVID-19, maka ini bisa, imunitas ini mau tidak mau akan kuat jika keyakinan kita kepada Allahnya kuat. Keyakinan kita terhadap diri kita yang memang sehat, munculkan afirmasi positifnya sehat dan kuat, maka insya Allah imunitas secara langsung akan baik. Dan kesimpulan dari seminar nasional medis konvensional pun saya ikuti, saya sudah banyak sertifikatnya, itu ternyata 60-80% itu karena psikologis atau kejiwaan. Luar biasa ya. Jadi ini artinya apa? Ketika kita sudah tahu, kita sudah paham, tapi bukan berarti menafikan, artinya gitu ya. Tapi ini membuktikan bahwa ada potensi imunitas yang terbaik, maka kita berikan arahan ya seperti itu. Kemudian seperti ini. Yang berikutnya adalah kalau Bapak Ibu sekalian lihat panahnya, ini sering sakit kepala. Apa itu? Ada seperti guratan di arah jarum jam antara 12 sampai 1 ya, 12 sampai 1.
itu sering sakit kepala. Atau bisa jadi antara 11, 12 dan 1 itu pun ada semacam guratan di situ ya. Itu juga menunjukkan sering sakit kepala. Ini pun menunjukkan bahwa titik anatomis berhubungan dengan katakanlah arah jarum jam itu menunjukkan tubuh kita. Atas itu hubungan dengan kaki, bawah atas itu kepala, ya mohon maaf, bawah itu kaki, kemudian samping kanan itu ketika L atau left gitu ya, kiri itu berhubungan dengan paru-paru, kemudian sebelah sininya adalah jantung, seperti itu ya. Jadi lihat itu, lihat arah jarum jamnya, lihat skema-skema yang ada nanti diberikan di materi iridologi lengkap. Jadi ini pun akan kita bisa informasikan ke klien, tapi diperkuat dengan diagnosa atau deteksi lainnya. Seperti ini. Ya. Ini juga menunjukkan, coba perhatikan apa yang muncul. Sudah ada guratan kah? Oke. Tapi kita tidak membahas itu. Kita bahasnya pupilnya. Pupilnya ini menunjukkan besar. Ini pupilnya kecil. Ya. Dua-duanya sebenarnya mempunyai sifat yang sama. Apa itu? Kelelahan dan emosi labil. Kelelahan dan emosi labil. Jadi jika ada pupilnya terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan memunculkan kelelahan dan emosi labil. Ya. Nah, jika kecil, kemudian ada jalurnya di sini yang di zona 1 terdapat coakan atau katakanlah garis putih dan sebagainya, maka ini kelelahan kemudian dibarengi dengan asam lambung. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kondisi kelelahan dan emosi labil. Jadi efeknya lelah, lemas, letoy dan sebagainya ini. Jadi kalau ada orang-orang dengan iris mata dan dengan ciri pupilnya kecil atau besar, menunjukkan tingkat kelelahan. Cek lagi, ada keluhan di mana lagi ya, itu gambarannya. Oke. Kemudian kita lihat ya, teman-teman, saudaraku dimanapun berada, saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang nakes, tenaga kesehatan, mungkin dia bisa pakai tensi, dia bisa pakai alat-alat medis lainnya. Tetapi bagi penyiar tradisional, memang ada aturan hukumnya, tidak boleh menggunakan alat medis. Oke, tidak masalah, saya sampaikan. Jadi saya pun dulu bukan seorang nakes ya, tetapi saya belajar. Ternyata ini sudah saya buktikan lama sekali ya. Ini menunjukkan contoh sederhana. Jadi Allah memberikan sebuah perumpamaan di telapak tangan itu luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan mengenai sebuah prinsip telapak tangan itu Allah luar biasa. Ada perumpamaan di dalam. Contoh, tekan bagian kuku bila warna merah lambat kembali, tandanya adalah tekanan darahnya rendah atau hipotensi. Ada siastolik, ada diastolik. Kalau di medis itu diastolik, siastolik itu dipahami untuk medis. Tapi katakanlah untuk kita penyiar, karena di sini lebih fokus kepada holistiknya, komplementer alternatifnya. Saya katakan begitu ya. Tapi untuk belajar itu boleh. Artinya apa? Ini menjadi substitusi, pengganti tensi, alat tensi. Nah kalau mau pakai alat tensi silakan, misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata pada lu nggak bawa, cek saja, ya. Tekan kukunya seperti ini, ya. Tekan, lepas, tekan, lepas. Lihat merahnya yang di kuku kita ini cepat apa lambat? Misalnya ternyata setek, berarti itu lambat. Tapi kalau dia seperti katakanlah ketukannya itu seperti jarum jam, maka dia normal. Tapi kalau cek, berarti dia cepat atau haroro atau yang atau agak tinggi ya. Tapi kalau misalnya lambat sekali, maka itu menunjukkan dia posisinya adalah hipo ataupun rendah secara tekanan darahnya. Tetapi tekanan darah, saya sedikit garis bawahi yang saya pahami adalah tensi bukan berarti katakanlah tensi tinggi bukan menunjukkan berarti dia
hipertensi. Ya, artinya jangan kemudian kita memvonis baru tensi sekali kemudian langsung divonis hipertensi. Jangan seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketika memang sudah dicek darah, kemudian tensinya kok tidak turun-turun, maka itu menunjukkan bisa jadi hipertensi, atau rendah terus maka bisa jadi dia hipotensi. Gitu ya. Oke, kemudian kita lihat telapak tangan, pucat, kelopak matanya berwarna pucat, kukunya, kemudian kukunya ya bila warna merah lambat kembali, tanda tekanan darah yang tadi ya. Kemudian rendah, sering letih dan sebagainya, ini kelihatan. Jadi ternyata orang itu lambat, terus telapak tangannya pucat. Nah itu, jadi dua dapatnya, lambat, telapak tangannya pucat, menunjukkan dia letih, lesu dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini bulan sabit di seluruh kuku. Nah nih ini yang paling menarik nih ya, paling menarik untuk laki-laki ya. Saya sampaikan di sini bahwa jika Bapak Ibu Bapak-bapak lah ya, di sini ada bagian kuku bawah ini bulan sabit ya. Silakan cek di seluruh jari di bagian bawahnya gitu ya. Itu di sini ini ya. Ada, kalau misalnya di sini bulan sabit di seluruh kuku bagi laki-laki, di seluruh kuku ya, ujung tangan bila dibentangkan bergetar, jari kelingking kempot menunjukkan kurang mampu seks. Artinya apa? Bulan sabitnya penuh, kemudian ujung tangannya direntangkan kayak gitu ya, bergetar. Kemudian jari kelingking keempat bergetar, jari kelingkingnya kempot. Jadi ini ada kempot ya, maka dia berhubungan dengan seksualnya adalah kurang. Bahkan kalau bahasa ininya adalah libidonya lemah ya. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan sebaliknya, jika dia bulan sabitnya banyak, dia kondisinya hormonnya baik, haidnya bagus dan sebagainya. Tetapi kalau sedikit maka menunjukkan gangguan rahim atau haid dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang ini, pada bagian ujung jari-jari terlihat berwarna lebih merah. Ya. Di sini, Pak. Ya, saya sampaikan ujung-ujung jari di sini berwarna merah. Ya, apa itu? Dan tapak tangan ini dan telapak tangannya juga kecenderungan hampir semuanya merah. Tandanya sembelit dan masalah angin. Jadi di ujung-ujung sini, ya, berwarna lebih merah, dan telapak tangan secara keseluruhan juga ada merah, tapi kadang-kadang ada muncul putih-putihnya. Nah itu juga berhubungan dengan sembelit dan masalah angin, ya. Oke, kita cek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut. Bismillah, kita melihat beberapa slide-slide yang muncul di sini adalah berkaitan dengan keseluruhan. Ya, ini keseluruhan. Saya sampaikan lagi bahwa nanti per poinnya itu ada di materi saya yang akan saya share juga ke Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak Ibu dapat penguatan dari materi yang secara parsial tadi. Contoh, jika kita lihat ada ujung merah di bagian jari manis, ini berhubungan dengan saraf perikardium atau kondisi yang berhubungan dengan permasalahan saraf yang diakibatkan biasanya potensi ada keluhan unsur organ jantung misalnya, ya, selaput jantung dan sebagainya. Jadi ini ada keluhan-keluhan jika berwarna merah. Kemudian jika ujung merahnya itu, jadi gini, ini di paling ujung, tapi kalau ujung merah ini di pas tengahan, ya. Beda antara ujung sama ini, ya. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian ada ya di sini, ya, saya sampaikan, dan di sini. Ya. Kalau di sini saraf perikardium, kalau di sini ini ujung merah yang berhubungan dengan kolesterol semuanya, ya. Kalau di sini berarti juga semuanya juga sebenarnya
adalah kenapa kemudian ada pijat refleksi untuk sakit kepala, ya. Rata-rata dipijatnya bagian ujung jari, gitu ya. Ya, ini seperti itu lengkapnya. Kemudian ada hitam yang di ruas-ruas jari. Tapi sekarang di sini, ya, sini, sini semua ruas-ruasnya ternyata warnanya hitam. Itu menunjukkan tingkat toksit atau racun yang tidak bias oleh tubuh, namanya toksin ya. Toksin itu racun tidak bias oleh tubuh. Ya, ini sudah ada di silabus materi 3 tahun di SMPIT. Ya, kami juga menyampaikan ini materi ini secara lengkap di SMPIT sebagai ekstrakurikuler, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa kerjasama dengan Stikers atau SMA Kesehatan itu secara ekstrakurikuler maupun kurikulum resmi. Ya, kemudian di sini contoh, ya, di sini ternyata ada gelembung, ya, di bagian-bagian ini itu ada gelembung atau kembung atau seperti ada cairan, maka itu menunjukkan fungsi ginjalnya masalah. Saya sedikit garis bawahi, tolong jangan pernah bilang penyakit ginjal. Penyehat tradisional lebih fokus, atau katakanlah kita lebih mudah ke klien sebutnya keluhan fungsi ginjal. Ya Bapak Ibu ya, yang teman-teman sekalian ya, tolong sekali lagi jangan nakut-nakuti ya, fungsi organ ginjal, bukan penyakit ginjal ya. Nanti mindsetnya sudah jauh, mindsetnya sudah orang itu sudah nanti ada penolakan dirinya, ataupun mungkin dia akan drop ya, dan psikologis akan bermasalah. Jadi ini apa cirinya? Sering sakit pinggang sini ya tadi ya. Nah, sering sakit pinggang ya, jadi ini gambaran sederhana jika nanti ada keluhan di sini. Kemudian di sini biru, lambung. Oke. Di sini bisa lambung ya, perhatikan di sebelah ini ataupun secara umum di area tengah. Karena tengah itu berhubungan dengan lambung juga. Tetapi kalau lebih spesifiknya di sini, makanya kalau di titik refleksi pun di sini bisa dipijat untuk lambung. Tapi berbeda dengan paru-paru. Paru-paru berhubungan dengan lung ya. Ada di pinggir, lambung di sini ya, lambung di sini. Oke, paru-paru di bagian luar gitu. Bisa dipijat silakan. Karena jika itu terapinya adalah refleksi gitu ya. Jadi beda antara lambung dan kemudian urat biru di sini juga berhubungan dengan katakanlah kalau bahasanya pressure tekanan tingkat stres ya. Kalau misalnya ada biru, ternyata biru ini dari sini kemudian terus sampai ke atas, maka tingkat stresnya juga bisa berlebih gitu ya. Jadi itu gambarannya adalah seperti itu jika ada urat biru gitu ya, seperti itu. Nah, dari sini ke sini urat birunya, lihat kalau sampai sini berarti tingkat stresnya agak middle, tapi kalau sudah ke atas maka sudah lumayan cukup lama dan tinggi ya. Kemudian ada bintik putih. Bintik putih itu di setiap di bagian-bagian area bagian yang lebar ini ada muncul bintik putih ya. Maka ini menandakan terjadinya atau adanya angin. Saya sampaikan sedikit bahwa angin ada dua, angin dingin dan angin panas gitu ya. Nah, angin dingin ini biasanya berhubungan dengan yang kita sering dengar secara umum disebut dengan angin duduk gitu ya. Biasanya beberapa contoh kejadian olahraga malam. Bagus? Tidak. Kenapa tidak bagus? Karena olahraga malam itu suhunya dingin. Ketika dia mungkin tidak minum yang hangat dan manis, maka saya sarankan ketika olahraga malam dan terpaksa mungkin ada event apapun, maka cari air hangat tapi harus manis. Gitu ya. Teh manis kah? Air hangat madu manis kah, dan sebagainya. Itu manis. Kenapa? Hangatnya untuk tubuh, untuk sirkulasi darah, manisnya untuk energi atau glukogen gitu ya. Jadi sehingga dia menghindari angin dingin tadi ya. Itu disebut dengan angin duduk gitu ya. Bagaimana angin panas? Dalam kitab
TCM, angin panas itu disebut dengan angin iblis. Ya. Nah, ini menarik bagi peruqyah. Jadi kalau misalnya nanti ada katakanlah gangguan jin atau ini guru saya juga menyampaikan, kadang tidak perlu kita ruqyah. Kenapa disyariatkan atau di katakanlah di umum itu dimunculkan kalau gangguan minum kelor misalnya. Kalau di kampung dulu ya, kalau para peruqyah itu lebih cenderung ke bidara misalnya, atau bidara Arab ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata kelor, bidara ini ternyata mempunyai sifat dingin dan membuang angin panas. Gitu ya. Jadi kadang tidak perlu harus di ruqyah secara bacaan saat itu. Tapi kalau misalnya airnya itu dibacakan doa silakan. Gitu ya. Tapi intinya adalah daun tersebut, bidara tersebut, kelor tersebut, kalau secara sunnahnya dalilnya tetap kelor ya, tetapi boleh bidara maaf. Tapi kalau kelor boleh silakan. Kenapa? Karena kelor pun mempunyai sifat membuang angin panas. Kenapa? Karena kelor dan bidara mempunyai sifat dingin dan diuretik. Gitu ya. Jadi silakan. Dan banyak sekali manfaat daripada bidara, tidak hanya itu. Luar biasa. Ada banyak sekali dalil mengenai bidara, termasuk juga manfaat dari kelor ya. Silakan. Oke, kemudian saraf. Jika cekung ya, diginikan kemudian kita cekung ya. Kita lihat katakanlah dia dekok gitu ya dan sebagainya. Maka ini berhubungan dengan saraf. Ada juga kemudian cembung. Itu juga kategorinya juga gangguan lambung secara umum ya. Jika cekung maka dia saraf. Oke, kemudian bengkok rahimnya. Ini perempuan. Ini juga menjadi sebuah tambahan keilmuan bahwa sudah bengkok, misalnya bengkok, runcing lagi ya. Sudah bengkok, runcing. Apa maknanya? Maknanya adalah satu, rahimnya masalah, haidnya sering sakit, kesuburannya masalah. Nah itu, ini diagnosa dari sign hand, telapak tangan. Gitu ya. Jadi ini penting dikembangkan supaya kita juga lebih paham bahwa hubungannya dengan masalah haid, hubungan masalah rahim, organnya apa nanti akan ketahuan, gitu ya. Tetapi ini adalah satu gambaran diagnosa analisa saraf telapak tangan saja dulu satu, ya. Kemudian saraf dalam jantung di sini. Di sini secara umum juga bengkok atau merah dan sebagainya. Kenapa disebut saraf dalam jantung? Karena dalam ilmu titik meridian, kelingking itu bagian daripada titik meridian jantung. Kenapa kadang-kadang kita sering pijat ya ketika misalnya katakanlah pingsan salah satu gitu ya, atau untuk menghentikan pendarahan secara nanti digabungkan dengan yang lain bisa saja. Tapi intinya adalah ini titik meridian terjauh jantung ya. Oke, lidah ya. Kita lihat analisa lidah. Tolong sekali lagi tadi ingat ya, tingkatan panas adalah kuning, merah, merah membara atau berudah atau bergejolak, kemudian biru dan hitam. Gitu ya. Tingkatan dingin adalah putih, kemudian pucat, ada selaput, bahkan bisa jadi nanti ada parit. Ya, tergantung paritnya nanti warnanya apa. Ya, ini di lidah, Oke, ini lihat. Tolong sekali lagi dipahami rumusnya, ya. Tolong dipahami rumusnya, dipahami anatominya dan letak-letaknya. Ya, di ujung ini ada jantung, kemudian level 2 di bagian paling bawah lagi paru-paru, kemudian level bawah lagi adalah limpa dan lambung, tengah nih biasanya, kemudian kandung kemih, ginjal dan juga rahim, ya. Kemudian kanan kiri limpa dan ini juga empedu, kandung empedu, lever juga di sini, sebagainya ya. Kemudian ada usus halus dan usus besar. Jadi ini rumus. Nah, kita ketika masukkan ke sini maka muncul jantung dan sebagainya seperti ini. Ini kemudian ketika katakanlah dikonversi ke organ tubuh kita, gitu ya. Dan kemudian ini dijelaskan jantung, paru-paru, lever, kemudian juga pankreas, kemudian kidney dan sebagainya. Ini ya diagnosa lewat lidah. Dan insya Allah ini menurut guru saya paling akurat, dan saya pun sampai detik ini diagnosa online-nya pakai ini.
ya. Ini apa namanya, buka rahasia nih. Jadi saya buka konsultan ondel itu hanya lihat lidah sama warna urin. Alhamdulillah slide saya sudah selesai. Saya buat silabus ataupun mungkin materi presentasi diagnosa lidah Ibnu Sina, atau saya kolaborasikan, saya compare dengan yang pernah saya pelajari di medis berkaitan dengan warna urin dan juga secara unsur urin apa saja dan sebagainya. Jadi insya Allah lain waktu kita akan berikan ya. Oke, ini jadi nanti tolong dipelajari. Jika ada keluhan-keluhan merahnya ternyata dari mana, di ujung, maka berhubungan dengan fungsi jantung. Oh ternyata di bagian tengahnya putih, berarti dia unsurnya adalah dingin, yin, rutubah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini gambarannya seperti itu. Oh ternyata bagian ininya dingin. Nah, saya sampaikan barusan kemarin, saya sampaikan sedikit. Ini kenapa saya lebih banyak praktek, karena saya praktisi. Ternyata jika organ kita di sini warnanya putih, ya, bahkan dia sudah selaputnya tebal, ini memungkinkan si orang tersebut, si klien tersebut sudah mulai lemah secara stamina. Bahkan hati-hati buat laki-laki, jika ini putih bisa jadi memunculkan libidonya sudah mulai lemah, gitu ya, karena ginjal harus hangat, gitu ya, dan tidak boleh panas, tidak boleh dingin, gitu ya, tetapi ini harus dihangatkan dan harus diperbaikinya. Kejadian ternyata pas saya cross check, saya gabungkan dengan diagnosa KRMA, dan alhamdulillah dengan izin Allah tepat, ya, tepat, dan dia merasakan hal yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, banyak lagi di perut, di sini, di lambung, limpa lambung ini. Jika tambahannya ada parit di sini, ya, nanti di sini ada parit nih. Nah, parit ini warnanya apa? Kalau warnanya dia dingin, putih, maka dia berhubungan dengan sindrom dingin tadi. Tapi jika kemudian paritnya itu kering, merah, maka bisa jadi itu berhubungan dengan sindrom panas. Seperti itu. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pelajari. Lihat warnanya, lihat paritnya, lihat tadi grade level daripada warna dari lidah tersebut, ya, lihat, tolong. Dan nanti akan saya bonus, ini bonus buat Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri lidah yang terkena COVID-19 atau corona. Kenapa? Karena Profesor Liu Liang menemukan dalam jurnal internasionalnya bahwa di sana sudah sudah diteliti bahwa yang terkena COVID, ciri lidah warnanya apa diketemukan. Dan saya alhamdulillah membuat sebuah presentasi bekam masa pandemi dengan diagnosa lidah versi Profesor Liu Liang tadi, yang di Wuhan itu sudah ditemukan awalnya di sana, kemudian dilihat dari gejala-gejala sebagainya, sangat mudah terlihat terhindanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dengan semangat, jangan takut terhadap orang yang katakanlah secara rapid reaktif atau mungkin swab juga positif, gitu ya. Tapi tolong cek lagi lidahnya, ya. Nanti saya berikan. Artinya ada ciri-cirinya yang spesifik, yang sebenarnya itu butuh waktu khusus, tapi silakan dilihat saja, dibaca saja. Kan insya Allah nanti saya share, ya. Tolong nanti diingatkan, karena nanti materinya banyak sekali, gitu ya, yang akan saya share, ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Yang tadi bisa dilihat dari wajah, bisa dari bibir, hidung, maka ini juga menunjukkan, saya sampai, jika rambutnya kering dan rontok menandakan kekurangan darah dan cairan ginjal, ya. Tapi jika kemudian dia gemuk, hitam, rontok, menunjukkan kelemahan fungsinya ginjal. Jadi beda antara cairan ginjal dengan fungsi ginjal.
gitu ya. Artinya ini menandakan kering itu adalah sindromnya panas. Berarti dia juga berhubungan dengan masalah cairan ginjalnya masalah. Tapi kemudian dia kok gemuk, katakanlah ada bisa jadi muncul odema atau pembengkakan, maka saya sampaikan tambahan lagi bahwa jika terjadi adanya pembengkakan, katakanlah benjolan apapun, biasanya cek fungsi ginjalnya. Gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan bengkak ada dua, bisa jantung, bisa ginjal. Tapi kalau lever itu tergantung titiknya di mana organnya. Gitu ya. Kemudian warna kemerahan pada muka menunjukkan gangguan darah karena panas, haroroh, yang dan sebagainya gitu ya, lembab dan toksinnya. Jadi kemerahan pada muka menunjukkan gangguan darah karena panas, lembab dan toksin. Ini lengkap ya. Cek lagi. Tapi kalau dominannya warnanya merah, maka lebih pada sindrom panas. Jika warnanya lebih dominan pada dingin atau pucat, maka dominan lembab dan sebagainya. Dan semua itu kategorinya memang ada permasalahan racun toksin di muka. Apalagi ditambah dengan jerawat atau ada sesuatu yang bermasalah di muka, maka itu pun harus dicek lagi. Biasanya ada pengecekan khusus waktu saya dapat pelatihan estetika, itu ditempel cukup mungkin 5 menit dan ketahuan hasilnya ya, kulit yang sehat seperti apa ya. Kemudian warna gelap pada muka dan kulit menunjukkan gangguan fungsi limpa dan ginjal karena faktor lembab. Ini gelap ya. Gelap di muka dan kulit gitu ya. Seperti jadi kelembaban itu menunjukkan cairan gitu ya, menunjukkan. Dan kalau sudah lama sebagainya, maka bisa jadi bermasalah secara limpa dan ginjal. Telinga pucat dan tanda angin dingin. Jika pucat tipis, tanda gagalnya fungsi ginjal dan penyakit gawat. Jika hitam kehijauan pada ini saya sampaikan, telinga pucat tanda organ dingin, gitu ya. Artinya apa? Kita bahas satu-satu. Kalau telinganya kelihatan warnanya putih pucat, maka ini menunjukkan berhubungan dengan sindrom dingin. Nah, jika pucat tipis, itu tanda gagalnya fungsi ginjal. Jadi tipis dia, jadi nggak terlalu pucat, nggak terlalu, dan penyakit gawat lainnya maksudnya ya. Dan jika hitam kehijauan ada gejala nyeri yang sangat. Kemudian jika jadi kalau hitam kehijauan terus ada nyeri, maka itu juga berbahaya, grade levelnya akan naik. Jika hitam tipis akibat kekurangan cairan, hitamnya tipis, cairan ginjalnya bermasalah gitu ya. Paham ya? Jadi mohon maaf, ini saya ulang-ulang karena bahasanya kadang-kadang harus dipahami secara detail gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Oke. Ini Dr. Muhammad Musa Al-Nasr ini menggambarkan. Ini saya lebih ke melihat sindrom. Jika penyakit itu panas, bersifat panas, maka itu bisa menyembuhkan dengan mengeluarkan darah, baik dengan cara pastu maupun dengan bekam. Ini menjadi sebuah sumber keilmuan juga, bahwa jika sindromnya panas, yang paling tepat adalah di pastu atau plebotomi dalam medis, maupun dengan hijamah atau bekam gitu ya. Bagaimana jika kondisinya dingin? Sebab kalau dingin itu harus dihangatkan dulu. Caranya gimana? Boleh pakai infrared, boleh pakai TDP, boleh pakai sebat rotan, boleh pakai pijat dahulu dengan minyak hangat, barulah kemudian dibekam atau dilakukan plebotomi atau pastu bagi yang medis ya. Tapi bagi penyehat disarankan bekam dahulu, utamakan bekam ya.
Sebab pada demikian itu terdapat proses pengeluaran zat yang tidak berguna sekaligus mendinginkan badan. Bahasa sederhananya gini, panas tinggi kemudian dikeluarkan, maka panas itu akan keluar, maka automatically di badannya bagus atau seimbang. Itulah yang disebut dengan mendinginkan kondisi badan. Jika penyakitnya itu bersifat dingin, maka kita bisa mengobatinya dengan penghangatan. Dengan apa? Dengan madu, dengan jahe, dengan ginseng, dengan sesuatu yang sifatnya hangat, gitu ya. Habatus soda juga termasuk kategorinya hangat walaupun lebih dominan ke panas, gitu ya. Oke. Ini sifat-sifat saya sampaikan. Ini sifat penyakit sifatnya panas. Kategorinya adalah demam, wajah memerah, haus, suka dingin, gelisah, urin berwarna kuning dan sedikit fesesnya kering. Lidahnya berwarna merah dengan lapisan kuning kering dan nadinya agak cepat. Ini sindrom sifatnya panas, sindrom panas maksudnya ya. Jadi kalau jika ada penyakit yang berhubungan dengan panas, maka lihat gejala ini. Kemungkinan penyakit medis yang masuk dalam sindrom ini adalah hipertensi, insomnia, atau penyakit medis lainnya yang mempunyai gejala seperti di atas ya. Cek, karena banyak sekali penyakit, banyak sekali keluhan yang memang diakibatkan oleh sindrom panas gitu ya. Penyakit seperti ini. Dia takut dingin, suka hangat, nafsu makannya berkurang, tidak haus, wajahnya pucat, urinnya banyak. Kenapa dingin tadi ya? Karena dingin cairannya banyak, over, dan jernih. Fesesnya lembek karena dingin. Diare karena encer tadi. Dahak encer atau putih, lidah pucat dengan lapisan putih, serta nadirnya lamban atau lambat dan tegang. Ini menunjukkan sindromnya dingin. Ya, ini tolong dicermati ciri-ciri daripada sindrom dingin. Oke, gejala kelemahan energi. Gejala kelemahan energi. Energi dalam bahasa TCM adalah Qi atau Qi ya. Ini kalau bahasa ilmiahnya ini adalah asupan glukogen yang menjadi sebuah yang ada di darah yang tentunya akan menjadikan partikel tersendiri di dalam darah yang bisa memicu sebuah energi ya. Tentunya apa yang kita makan kemudian menjadikan itu glukogen itu jadi energi dan sebagainya ya. Jadi ini jika kelemahan energi berarti lemah, berarti defisiensi gitu ya. Apa munculnya? Kelelahan, badan lemas, batuk, sesak napas, pusing, berkeringat spontan, daya pertahanan lemah, nafsu makan berkurang, diare, urin berlebihan, lidah pucat, cetak gigi dengan selaput hitam putih dan nadi lemah. Jadi cetakan gigi, jadi kayak seperti gigi yang nempel gitu ya, seperti itu, dan nadi pun lemah gitu ya. Itu gejala kelemahan energi. Bagaimana caranya? Ditonifikasi gitu, dikuatkan atau ditambah asupan nutrisinya atau energinya gitu ya di dalam darah. Karena darah itu adalah ada dua, glukogen dan oksigen. Ya, glukogen itu untuk energi. Oke. Kemudian gejala kekurangan panas. Ini defisiensi panas gitu ya. Ini bisa, kalau kekurangan berarti harus ditambah, harus dikuatkan. Wajahnya pucat, bibir dan lidahnya pucat, tidak haus, keringat dingin, muncul spontan, pusing dan sebagainya. Ini silakan makan berkurang, lesu, lemah dan sebagainya. Baca sekali lagi, berulang-ulang. Badan dingin, takut dingin, urin jernih, feses lembek, impoten. Ya, kenapa? Kekurangan panas. Laki-laki harus hot, tidak boleh cool. Ya, menstruasi tidak teratur, pembengkakan edema, lidah pucat dengan lapisan putih dan nadi pun lemah. Gitu ya, bahkan harus dihangatkan, harus dikuatkan, harus ditonifikasi. Kasih herbal, terapi-terapi yang sifatnya mentonifikasi. Ya, jadi jangan salah nanti teman-teman sekalian ya. Jadi ini sudah menjadikan sebuah rumus sebenarnya nantinya. Gejala lemah darah ya, Qi darah gitu ya.
ini berhubungan dengan lemahnya darah. Tergantung yang tersangkut, beberapa yang sering adalah mukanya pucat. Tersangkut itu yang berhubungan dengan kliennya, pusing, insomnia, badannya lemas, lidahnya pucat dan sebagainya. Ini pun berhubungan dengan sindrom gejala lemah darah. Bagaimana caranya? Kuatkan darahnya. Jadi rumusnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau dia lemah, kuatkan. Kalau dia kuat, lemahkan. Bukan lemahkan di situ, dihidupkan. Nah, ini pun nanti terkait dengan rekomendasi herbal atau terapi apa. Jangan sampai terlalu ekstrim. Jangan sampai terlalu sudah lemah dikasih herbal yang sifatnya dingin, dikasih sifatnya herbalnya yang kemudian dia pahit misalnya, maka semakin lemah, gitu ya. Maka nanti ada rumus tersendiri dalam ilmu farmakologi herbal ya. Jadi nanti ada sesi ketiga, pelatihan ketiga itu saya akan kupas tuntas mengenai farmakologi herbal dari beberapa definisi BPOM, terstandar, kemudian dia juga katakanlah sudah uji layak klinis dan sebagainya, termasuk juga diagnosanya ya, itu. Oke. Ini saya ambil dari Topung ya. Sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita terus diberikan semangat untuk belajar. Ini sebenarnya ketika kita mungkin ada teman-teman sekalian belajar Topung, silakan tafadhol ya. Saya sudah ketemu foundernya juga, waktu itu sempat mau jadikan bahan karya tulis saya ataupun mungkin sedikit penelitian saya ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, sebelum kita lakukan terapi, baik pijat, baik bekam, baik apapun yang kita bisa lakukan terapi tulang belakang pun, maka jangan langsung tindakan. Cek dulu di bagian sininya ada panaskah, ada dinginkah, memarkah, benjolankah dan sebagainya, maka dicek ya. Artinya tidak kemudian langsung dilakukan tindakan. Ya kalau bedanya Topung begini, Santung beginilah katanya begitu ya. Tapi intinya adalah semua distimulasi. Tapi sebelum stimulasi harusnya dicek dulu ya, dengan bukan dengan telapak ya, tapi dengan bagian belakangnya. Kenapa? Karena reseptor paling halus adanya di sini. Kenapa di sini? Karena di sini ada bulu-bulu halus yang dia akan lebih mereseptor ya. Kalau di dalam ilmu anatomi integumen yang saya pelajari itu begitu. Jadi ada reseptor yang paling halus adalah bulu-bulu yang halus di sini ditempelkan. Maka itu akan lebih mudah untuk mendeteksi di mana panas, di mana hangat, di mana dinginnya. Maka dengan izin Allah kita akan lebih mudah. Kenapa? Rumus yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya sharing berbagi di sini. Kalau menemukan di bagian badan ada tingkat hangat berlebih, maka disitulah terjadinya stagnasi. Apa itu stagnasi? Penyumbatan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah atau hambatan pembuluh darah. Itulah kategori panas. Dibuktikan dengan apa? Oke, kalau ingin dibuktikan di bekam, pijat dulu lama. Muncul nggak merah? Merahnya di mana? Atau di kopnya, di bekamnya luncur misalnya. Maka muncul di bagian dominan merah di mana? Disitulah ambil. Ya, itu sederhana sebenarnya ya. Kemudian ternyata yang dingin tadi, kalau misal dingin, oke, dengan kop api misalnya, atau dengan pemijatan yang pakai minyaknya agak hangat misalnya. Seperti itu. Oh ada memar, ya tolong. Kalau memar tidak boleh. Khawatirnya di bawahnya adanya fraktur atau mungkin bisa jadi ada iritasi, lebih baik hindari. Ya kalau memar gitu ya, maka hindari yang sifatnya memar ataupun luka. Nah, bagaimana jika ada benjolan? Nah, cek lagi. Oh ternyata ini tidak simetris, ada benjolan, ada permukaan yang tidak simetris atau katakanlah dia kok abnormal. Nah, ini pun harus dicek. Tapi mohon maaf saya sampaikan sedikit bahwa berdasarkan pengalaman saya ketika saya praktek di RSUD Kota Bekasi, beberapa kejadian yang benjolan tidak boleh dipijat. Bisa jadi itu kelenjar pita bening, bisa jadi tumor jinak, bisa jadi limfoma dan sebagainya. Jadi tolong sekali lagi, jika ada benjolan yang sifatnya itu hindari untuk dipijat. Kecuali benjolan tersebut berhubungan dengan otot, tidak masalah.
karena kita bekamnya sedang terapinya di sini, maka lakukanlah stimulasi pada benjolan tersebut jika benjolannya berhubungan dengan otot, bukan berhubungan dengan limfoma. Tapi kalau memang amannya, hindari ya. Tolong saya garis bawahi, karena ternyata kejadiannya waktu itu beberapa kali laporan yang masuk ke rumah sakit itu setelah dipijat, jadi si tumor itu grade-nya menjadi tumor ganas atau cancer, maka kalau tidak salah 2 hari meninggal. Ya, harus hati-hati. Tolong sekali lagi buat teman-teman penyiar tradisional yang pijat, hindari benjolan yang bersifat odema, yang bersifat kelenjar getah bening atau tumor atau kanker, apalagi kanker ya, karena mutasinya sangat cepat, atau yang sifatnya lebih kepada benjolan abnormal lainnya ya, tidak berhubungan dengan otot ataupun mungkin bagian-bagian yang bukan bagian daripada tumor dan sebagainya, gitu ya. Tolong diperhatikan. Kemudian ini pemeriksaan spesifik ya, dengan cara ditekan ya, dengan cara jadi kita lihat di sini, mungkin saya sambil sedikit diri atau ini ya, seperti ini ya. Ini saya buka dulu ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya ternyata kita lihat ada di bagian rusuk kanan ya. Ini bagian rusuk terakhir, kita tekan, kita masukkan ya. Ini kanan ya. Kalau kita sakit berarti ada gangguan fungsi hati atau stenosis. Jadi ditekan dulu, kemudian ditekan ke dalam ya. Ini ketika ada sakit, maka berhubungan dengan, apabila ada sakit di bagian perut bawah kanan, maka ada kemungkinan indikasi radang usus buntu. Jadi kita lakukan apa istilahnya, ditekuk ya, ditekuk. Jadi tekuk bagian kaki kita ke atas gitu ya, maka bisa munculkan contoh seperti ini, oke. Seperti itu ya, oke. Jadi mohon maaf, itu seperti itu tindakannya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek kondisi usus buntu apa tidak. Dan satu lagi, saya ingin menggarisbawahi, ala kulli hal, apapun terjadinya fungsi hati ataupun usus buntu, biasanya kategorinya adalah peradangan ya. Jadi bentuknya peradangan. Jadi tolong ini disikapi dengan bijak, jangan langsung ada tindakan-tindakan ekstrim lainnya yang malah bisa ke katakanlah operasi dan sebagainya ya. Hindari ya. Sederhana, sangat sederhana sekali, buang peradangannya. Kasih herbal-herbal yang sifatnya anti radang, kasih sifatnya herbal-herbal yang sifatnya dingin dan sebagainya ya. Dan sambil dilihat indikasi-indikasi lainnya. Oke. Kemudian ini analisa wawancara. Jadi tanya gejalanya, penyebabnya, komplikasi, peluang potensi penyakitnya, pantangan dan anjurannya, persiapan obat herbalnya, dan jenis terapinya apa. Ini adalah profesional. Jadi kalau bisa teman-teman penyihat ataupun yang lainnya tuh jangan sampai cuman lisan, kita tulis ya. Kita tulis, kita punya form pemeriksaan atau punya form data rekam medisnya. Jadi kenapa? Kita biar tahu ya. Saya sampaikan sedikit bahwa ternyata Masya Allah, ini subhanallah, ada beberapa teman kita yang memang dia kesannya itu terlalu pede dengan terapinya, sehingga dia lupa mencatat ya. Dia tidak punya data rekam medis. Qadarullah waktu itu saya jadi ketua PBI di Kabupaten Bekasi, itu ternyata ada beberapa ikhwah itu, teman-teman kita itu pede nggak mau nyatet, dan qadarullah terjadi yang luar biasa pada dirinya. Ketika membekam, besoknya si klien itu langsung masuk ke rumah sakit karena biayanya cukup besar, rumahnya dijual juga, habis ratusan juta. Subhanallah. Ini yang menjadi kemudian si pemilik klinik itu telepon saya, menghubungi saya untuk mencari
mediasi supaya bagaimana melihat kasus ini. Akhirnya saya datangi dan sebagainya, karena resikonya satu, polisi atau hukum, yang kedua adalah otomatis kliniknya ditutup, si Fulan ini otomatis akan dipenjara. Nah, alhamdulillah waktu itu saya juga sudah sempat mempelajari beberapa kasus penyakit, dan saya sudah pahami beberapa rule terapi dan sebagainya. Maka alhamdulillah ternyata masya Allah luar biasa, dengan apa yang mungkin pendekatan saya waktu itu, akhirnya damai, tidak dituntut, dan si klinik hanya memberikan mungkin donasi berapa yang sesuai kemampuan. Dan ini menjadi sebuah pengalaman bahwa si ikhwah tersebut, si Fulan tersebut, awalnya dia terlalu pede, tidak perlu ikut organisasi apapun. Saya tidak perlu organisasi, ini adalah pengobatan Nabi, ini adalah, saya tidak butuh terapi apapun, termasuk, mohon maaf, dia sampaikan tidak mau akupunktur, tidak mau yang lainnya, cukup itu. Dan ini adalah naif bagi seorang yang ingin menguatkan izah ataupun penguatan kepada sunnahnya, tapi dia tidak belajar, tapi dia tidak pernah katakanlah mulazamah. Dia cukup dengan merasa pede terhadap sunnah. Ini juga tolong, bukan berarti kemudian kita salahkan sunnahnya, karena kalau prinsip dasarnya adalah ketika ada, ini contoh kasus lagi, ada ummahat kena kanker miom, maaf, ada miom ya, di miom, ternyata ketika dia yakin dengan habatus sauda, dia minum habatus sauda. Kenapa yakinnya? Karena habatus sauda adalah obat dari segala penyakit illa asyab. Kemudian dia minumlah, yang tadinya 2,5 mm menjadi 5 mm. Bayangkan, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Dia yakin dengan dalil, tetapi dia tidak paham bahwa habatus sauda mempunyai sifat pahit, panas, dan ekstrim. Sementara tumor, kanker, miom, kista, dan sebagainya, benjolan apapun, mempunyai sifat panas dan hangat. Tuh. Artinya kaidah diagnosanya nggak dapet gitu ya. Nah, maka inilah tidak hanya modal keyakinan, tapi kita juga harus talabul ain, kita harus belajar gitu ya. Tolong sekali lagi lengkapi analisa ini dengan bentuk tertulis ya. Kemudian di sini ya, tadi dari telapak tangan itu kita sudah juga pahami bahwa, katakanlah yang tadi ya, kita belajar telapak tangan. Kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Quran surat An-Nur 31. Maksudnya apa? Bahwa Allah memberikan perumpamaan telapak saja itu bisa mendiagnosa, bisa menjadikan media diagnosa, deteksi. Tetapi walaupun sekali lagi jangan pernah katakanlah pure totalitas mengandalkan telapak tangan. Jangan. Kenapa demikian? Karena belum tentu akurat. Apa contohnya akurat tidak akurat? Contoh, Bapak Ibu sekalian, saudaraku dimanapun berada, ketemu pegawai atau pekerja lepas kuli bangunan misalnya, atau yang suka di jalan gitu ya, kan dia kasar ya, kapalan, bisa tidak bisa. Nah, itu adalah kelemahannya. Jadi bisa jadi kemudian dia ada kecelakaan, bisa jadi tidak bisa juga. Jadi banyak hal yang kemudian jangan kemudian kita terlalu pede. Sementara lihat dulu tadi pekerjaannya apa. Kalau pekerja kasar yang ini tangan dan sampai kapalan, ya kita akan sulit. Maka cari diagnosa lain dengan lidah, iridologi, dan yang lainnya, gitu ya. Kemudian ini dustur ilahi lagi, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dalil berkaitan dengan jilbab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan kerudungnya, dengan jilbabnya, maka yang terlihat hanya wajahnya dan telapak tangan.
Maknanya apa? Sebenarnya seseorang praktisi tabib yang profesional, yang expert, yang dia berpengalaman, cukup melihat wajah, cukup melihat telapak tangan, sebenarnya sudah bisa tahu, wah ini calon istri saya, nah gitu maksudnya, atau istri kedua misalnya, atau misalnya katakanlah laki-laki, bisa misalnya akhwat ingin melihat, lihat saja wajahnya akan ketahuan ya. Makanya lihat alisnya, hidungnya, bibirnya, kemudian warna mukanya dan sebagainya, itu akan nampak sekali diagnosanya ya. Tapi sekali lagi, sebagai seorang praktisi, seorang tabib, pantang untuk mundur jika memang kita mampu, atau tantangin kalau kita insya Allah bisa menerapi anak istri kita gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian Bapak Ibu sekalian mundur ketika ada istrinya sakit, anaknya sakit, maka spontan langsung nyari obat-obatan sintetis yang atau yang lainnya ya. Jadi pesan dosen-dosen saya juga, padahal beliau ngajar farmakologi 2 semester berkaitan dengan kimia, terus beliau sampaikan bahwa saya pun ketika sakit tidak langsung meracik obat saya, karena beliau ini peracik untuk dokter-dokter spesialis gitu ya. Ternyata beliau sampaikan saya pun memang tidak langsung ke sintetis, dia cari minum air hangat, madu dulu, luar biasa gitu ya. Yaitu gambarnya sederhana. Bahkan saya sering nanya, kalau saya nanya beliau sempat pusing, aduh katanya kalau komplementer atau istilahnya saya pusing katanya, jadi pertanyaannya terlalu jauh dan sebagainya. Tapi itulah gambaran, ternyata kita bisa sharing dan sebagainya ya. Oke. Ini inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayati ulil albab. Jadi kita sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda orang-orang yang berakal. Jadi ini adalah kita lihat fenomena di lapangan, fenomena di alam sana, akan Allah berikan perumpamaan, Allah akan berikan tanda-tanda, Allah akan berikan ciri-ciri ya. Maka apakah kita termasuk orang ulil albab atau bukan ya? Kita orang-orang yang berakal untuk mentadaburi, mentafakuri ya penciptaan Allah di muka bumi ini. Maka insya Allah kita minta sama Allah untuk dibukakan katakanlah basyirah kita, atau mungkin bukan secara umum minta hidayah keilmuan, kepahaman, ataupun mungkin kemudahan dalam menerima ya ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah ya. Oke, kemudian ini saya sedikit, ini adalah cat kuku, dan mohon maaf sekali lagi saya sedikit sampaikan, ini catnya punya saya pribadi, punya Vokti Holistik Pusat Diagnosis. Jadi ini yang mentranslate saya gitu ya. Ini lama, kalau nggak salah mungkin 5 atau berapa tahun belakang lah saya coba ini. Saya juga sudah lama lupa. Saya coba untuk translate satu-satu, saya dapatkan di internet, kemudian saya coba translate satu-satu. Ini nanti bisa sebagai bahan pembelajaran, atau silakan buat cat, silakan, atau nanti kita buat cat versi Vokti Holistik lah ya, silakan. Kemudian ini juga lidah, ini juga saya yang ininya, makanya di sini Vokti Abu Samil. Jadi ini hak patennya adalah saya. Maksudnya adalah kalau gambar bisa di internet, kemudian saya translate lagi ke bahasa Indonesia, dan kemudian saya share bagi dengan teman-teman. Jadi silakan. Kemudian ini punya saya, ini juga saya yang buat ya. Artinya gambar mungkin dari mana kita kolaborasikan dan sebagainya. Kemudian nanti ada cat ya, ada cat-cat. Jadi nanti kalau belajar SOP bekam atau bekam tematik, nanti akan saya berikan cat-cat bekam berdasarkan penyakit ya. Nanti titiknya di mana akan mudah, nanti dibimbing oleh cat. Mungkin di bawahnya juga ada keterangan, asam urat adalah bla 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 bla, penyakit herbalnya bla 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 dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi akan nanti ada cat. Dan ini juga ada the lymphatic system, atau ini berhubungan dengan nanti pelajari titik pijat, rumus rahasia titik pijat ada di sini sebenarnya, termasuk titik-titik bekam tulang belakang ada di sini, tapi lebih utamanya adalah kepijat. Ini ada rahasianya.
ya. Sekali lagi ada rahasianya, silakan pelajari. Kemudian ini berhubungan dengan tulang belakang, cervical, thoracical, lumbar, dan sebagainya. Keluhan-keluhan yang berhubungan dengan tangan, maka cek jalurnya kemana. Keluhan berhubungan dengan kaki, cek jalurnya kemana, gitu ya. Jadi kita jangan sibuk yang ada di simptom, jangan sibuk dengan yang ada di sini, tapi kita fokus cari sumber penyakitnya. Maka biasanya berhubungan dengan tulang belakang. Makanya materi tulang belakang luar biasa. Sekali lagi saya insya Allah akan membuat sebuah pelatihan khusus yang saya kolaborasikan namanya Batok, gitu ya. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya kapan. Setelah herbal kalau tidak salah, saya akan berikan materi atau presentasi Batak. Ada senamnya, ada terapi teknik tulang belakangnya. Ini atlas totok punggung juga berhubungan dengan tulang belakang, dan ini juga silakan sebagai referensi atlasnya atau artinya chart-chartnya, silakan. Gitu ya. Itu yang mungkin nanti kita akan belajar kembali ke sesi part ketiga. Kita akan belajar anatomi, ini panjang, dan sekali lagi saya sampaikan slide-nya ada 158. Mungkin ada beberapa bagian slide-nya akan saya lompati, tapi intinya tolong pelajari ya slide. Saya akan berikan slide PDF, ini bentuknya PDF dan juga bentuknya video tanpa suara dan termasuk video suara ya. Jadi nanti bisa katakanlah diulang-ulang untuk bacanya ya. Nanti ini secara umum berkenaan dengan organ dan sebagainya. Jadi itu gambaran part ketiga, ini nanti dibaca. Ini juga letak lambung di mana, gitu ya. Kemudian nanti ada diagnosa tambahannya adalah berkenaan dengan ternyata lambung berhubungan dengan di mana sini ya. Itu nanti kita lanjut ke part ketiga ya. Kita selesaikan dulu supaya mungkin tidak terlalu berbeda dengan pertemuan langsung live atau offline. Mungkin lebih mudah untuk menerima langsung, tapi kalau online supaya nggak terlalu lama dengernya gitu ya, jadi bisa nanti kita buat per sesi atau per bagian gitu ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan kepahaman kepada kita. Slide-nya masih panjang, mohon bersabar. Sekali lagi ini materi yang luar biasa, silakan dipahami, silakan dikembangkan, dan silakan antum Bapak Ibu sekalian lebih mahir dari saya pun harus begitu gitu ya. Karena ini adalah ilmunya Allah, ilmunya yang memang secara itu saya gabungkan dari beberapa sumber dan literasi yang lainnya, jadi supaya lebih kuat saja gitu ya. Jadi intinya belajar untuk memperkaya diri, memperkaya diri itu memperkaya keilmuan, memperkaya referensi dan sebagainya. Itu semoga bermanfaat. Kita nanti masuk ke bagian ketiga. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada anda semuanya. Semoga kita nanti bertemu ke bagian ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.